hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
selalu ada pengharapan. Selalu kau berikan harapan yang baru yang tumbuh dalam hati kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk karya salibmu. Mulia dan agung. Haleluya, haleluya. Karena salibmu mampu mengerjakan perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami menghormati, menghargai karya salibmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hidup kami, membawa hati kami. Hati yang bersyukur. Kami mau mengingat terus akan pengorbananmu. Akan salibmu Tuhan. Dan kami bawa terus hati yang menyembah. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami ada, dalam segala keadaan kami bawa hati kami yang bersyukur akan salibmu. Hati yang terus menyembah, hati yang terus mengasihimu. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus Engkau hadir melawati setiap kami, jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Kami semua yang beribadah pada hari ini, Engkau melawati, Engkau hadir, dan Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, beracaralah bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, hari ini tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi Indonesia, bangsa kita memperingati kemerdekaan yang ke-76 tahun. Semua karena Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan Yesus dan pengorbanannya. Dan kita memang masih dalam kondisi keadaan pandemi. Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Ada banyak hal yang berdampak kurang baik oleh karena pandemi ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita mau tetap percaya akan kuasa Tuhan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita lihat, percayalah itu semua Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang mengasihinya. Saya jemput kita semua menyanyi bersama-sama di rumah masing-masing. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati sekalipun, itu semua Tuhan berkati, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua
berkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Amin. Amin. Percayakah saudara bahwa kuasa Allah kita, kuasa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yang mustahil bagi kita itu tidak mustahil bagi Allah kita. Firman-Nya hendak diberitakan. Yakini apa yang telah difirmankan. Ku yakin saat engkau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Getsemani Community Church dimanapun saudara berada. Di pagi hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, tanggal 15 Agustus tahun 2021 kita ada sebagaimana ada itu karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, di mana
negara kita 2 hari lagi memperingati HUT RI, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia, kita bangsa Indonesia, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya akan memberitakan mengucap syukur. Saya akan membacakan di dalam buku Mazmur pasal 9 ayat yang kedua. Mazmur Daud. Aku mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, puji Tuhan. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Kalau kita sebagai orang percaya melakukan perintah Allah, berarti kita memuliakan Allah. Perintah Allah itu harus dilakukan, harus dipatuhi, harus ditaati. Itu adalah perintah Allah. Saya percaya Allah, kita senang kalau kita melakukan firman-Nya. Allah kita suka kalau kita melakukan perintah-Nya. Mengucap syukur bukanlah suatu ide atau pendapat. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Seperti Daud, dia menulis, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati yang dikehendaki oleh Allah Bapa, suka dan duka tetap mengucap syukur, sakit dan sehat tetap mengucap syukur. Ketika kita kaya dan atau ketika kita miskin tetap mengucap syukur. Ketika kita susah atau senang kita tetap mengucap syukur. Ketika kita ada masalah dan tidak ada masalah tetap mengucap syukur. Seperti Daud, dia mengucap syukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Bersyukur di dalam kesusahan. Daud dia bersyukur di dalam kesusahan. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud melarikan diri dari kejaran Saul karena Saul mau membunuh Daud. Ada lagu yang berkata, menari-nari Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Daud hanya beribu-ribu. Lebih banyak berlaksa-laksa mengalahkan. Dari sinilah saudaraku yang kekasih, bahwa di dalam kehidupan Saul merasa iri hati. Tetapi Daud dia bersuka cita, dia mengucap syukur kepada Allah. Dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Allah. Dia dapat mengucap syukur kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah, dalam keadaan dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah bertahan di dalam masalah. Tetaplah bertahan di dalam pandemi ini. Saya percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti keadaan Indonesia. Indonesia sedang di dalam pandemi COVID-19. Percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga berdampak masalah ekonomi. Sehingga berdampak dengan suhu politik. Berdampak dengan sakit penyakit.
tetapi mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Haleluya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan adalah satu hal kesukaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Saya bacakan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Saudara, di hadapan 5.000 laki-laki, mereka mengiring Yesus sudah 3 hari. Yesus sangat peduli, sangat perhatian kepada pengikut-pengikutnya. Yesus juga hari-hari ini sangat perhatian kepada saudara. Ketika saudara sedang dalam keadaan masalah, saudara dalam keadaan dalam kesulitan, saudara dalam kekurangan, percayalah Tuhan mengerti, Tuhan mengetahuinya. Tetapi di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Di tangan Yesus, Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Disinilah Yesus mengucap syukur. Di tangannya ada roti, di tangannya ada ikan. Dari yang sedikit Yesus mengucap syukur. Saudara, jangan menganggap remeh berkat sedikit. Jangan menganggap remeh kalau kita dapat berkat sedikit, kalau kita dapat hanya sedikit. Percayalah saudara, ketika saudara mengucap syukur, saya percaya ada sesuatu mujizat yang terjadi. Ketika Yesus mengucap syukur, 5 roti dan 2 ikan di hadapan 5.000 orang laki-laki. Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dengan pengertian dia berterima kasih kepada Bapa di surga. Sedikit menjadi berlipat kali ganda. Bermultiplikasi. Yesus adalah dia penghasil. Atau Yesus adalah pemberi hasil. Haleluya. Murid-muridnya penyalur. Haleluya. Yang setelah itu sampai kenyang. Orang-orang percaya 5.000 laki-laki itu sampai kenyang. Makan sampai sepuasnya. Makan sepuasnya. Makan roti dan makan ikan mereka sepuasnya. Sekali lagi di sini di tangan Yesus. Ketika sedikit Yesus mengucap syukur. Di tangannya dia penghasil. Dia memberi hasil. Di tangan murid-muridnya. Murid-muridnya sebagai penyalur. Saudara, saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan sangat perhatikan kita. Tuhan sangat, maka dari itu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Dia. Dia yang maha baik, Dia yang maha kuasa. Dari tangannya, dari hal masalah, dari kecil, berkat-berkat yang kecil bisa bermultiplikasi, bisa berlipat-lipat kali ganda. Ketika saudara dapat berkat sedikit, jangan mengeluh. Ketika saudara dapat berkat sedikit, jangan bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur. Ketika saudara sakit, ketika saudara sedang ada masalah, secara logika tidak ada jalan keluar. Secara akal, kepikiran manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kepada Allah yang maha kuasa. Kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya akan terjadi mujizat. Mujizat yang luar biasa. Akan ada jalan keluar. Akan ada pertolongannya. Akan
mujizatnya terjadi. Haleluya. Mengucap syukur itu adalah perintah Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah perintah Bapa di sorga. Haleluya. Saudara, ketika Injil Yohanes pasal 11, ketika Lazarus sudah mati 4 hari, Marta dan Maria berkata, Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus buktikan dengan doa. Ketika dia di depan kuburan Lazarus, Bapa, aku mengucap syukur. Setelah dia berkata mengucap syukur, dia berkata, Lazarus keluar, Lazarus bangkitlah. Saudara, Lazarus bangkit, hidup, lalu keluar dengan masih memakai kain kafan. Mengucap syukur, saudara, dalam keadaan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Sepertinya mati. Tapi ketika Yesus mengucap syukur, ada kehidupan. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur itu adalah perintah Allah. Haleluya. Saudaraku, mari di tengah-tengah pandemi ini kita tetap mengucap syukur. Bangsa Indonesia yang sudah 76 tahun kita merdeka, freedom, kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini. Sudah 76 tahun mari kita rayakan kemerdekaan Indonesia ini. Sekalipun pandemi, kita percaya Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap memberkati kita. Ayat yang terakhir dari mengucap syukur ini, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Ayat ini menjelaskan berdoa, permohonan dan ucapan syukur. Berdoa berarti berbicara, memohon sesuatu kepada Allah Bapa. Berdoa mengandung arti pemujaan, memuji Tuhan, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Bila mana kita merasa khawatir, bila mana kita mempunyai masalah, jangan kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Ketika kita ada masalah, pertama-tama seharusnya kita menyendiri, memberi waktu kepada Allah Bapa. Saya mengajak jemaat, kita ada doa pagi. Selama pandemi ini, kita ada doa pagi. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 5 pagi lewat Google Meet. Saya mengajak sidang jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, remaja-remaja, pemuda-pemuda, ayo mari bangkit jam 5 pagi. Berdoa kepada Allah. Seru, berseru. Nanti didoakan oleh hostnya masing-masing. Bagi ketika saudara ada pergumulan doa. Saya percaya ketika kita bersekutu sehati berdoa, ada kuasa di dalam doa. Haleluya. Jangan ragu-ragu saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar, bahkan Dia akan menjawabnya. Amin. Permohonan menyatakan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan kebutuhan kita, akan persoalan kita, akan masalah kita.
Tak ada tempat untuk doa yang setengah hati. Tak ada tempat untuk doa yang tidak tulus hati. Melainkan berdoalah dengan segenap hati. Ketika kita berdoa dengan segenap hati, ada sesuatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ada sesuatu suara yang menggema di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar dan menjawab pergumulan doa saudara dan saya. Amin. Setelah kita memuji Tuhan, kita memohon kepada Dia. Dari Filipi 4 ayat yang ke-6 ini. Yang ketiga adalah satu apresiasi sebagai ucapan syukur kepada Allah Bapa di sorga. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Percayalah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Dia maha kuasa. Dia telah mati, tapi dia tidak mati selamanya. Dia bangkit. Dengan pengertian, maut, kematian telah dikalahkan. Dan dia tidak tinggal di kuburan, melainkan dia ada di satu tempat di sorga. Tempat yang nyaman, tempat yang sungguh luar biasa. Saudara orang percaya dinantikan oleh Dia. Nanti kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Itu kerajaan kekal. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berada di sorga. Mengucap syukurlah di dalam keadaan pandemi ini. Kita percaya sekalipun kita Indonesia yang sudah 76 tahun kita hari merdeka. Tetap percaya saudara, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini. Ketika saudara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, itulah perintah Tuhan. Tuhan suka dengan perintahnya. Ketika kita taat, kita patuh, kita melakukan perintah firman-Nya. Amin. Haleluya, haleluya. Bersyukur selalu dalam setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa di surga. Kami bangsa Indonesia, kami mendoakan negara kami yang sudah 76 tahun merdeka. Kami bersyukur, kami percaya ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat Tuhan. Cara bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus. Juga para medis yang ada, dokter dan para perawat, Tuhan beri hikmat ya Tuhan. Agar pandemi ini cepat berlalu bagi bangsa kami.
Bangsa kami Indonesia sudah 76 tahun kami merdeka, kami berterima kasih. Kami pun secara rohani, roh kami ingin merdeka. Kami ingin bebas dari hal-hal dosa ya Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa itu yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, inilah perintah-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan dalam kami menghadapi masalah, kesulitan, kesakitan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberi kekuatan kalau jemaat Tuhan ada yang lemah. Tuhan beri penghiburan jemaat Tuhan yang sedang dalam susah. Tuhan beri kesembuhan jemaat yang sedang dalam sakit penyakit. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami menyerahkan semua ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami mengucap syukur dengan segenap hati. Kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Sehingga ini menjadi kesaksian bagi kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman selama pandemi ini kita minggu depan tanggal 22 Agustus kita masih tetap ibadah online. Kita masih tetap ibadah online. Ya, ini keputusan dari Yayasan Immanuel. Pengumuman sepanjang minggu ini, Selasa sampai dengan hari Sabtu, kita tetap ada kegiatan, yaitu doa pagi. Dimulai jam 5 pagi sampai jam 6 lewat Google Meet. Ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berkati kita lewat keluarga dari Bapak Ibu Harun Wimbo Suhadi. Ada Google Meet. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada, kita bisa lewat Google Meet. Itu bersyukur saudara, kita disediakan punya fasilitas Google Meet. Haleluya. Saya mengajak, mari jemaat-jemaat, ya, mari bergabung. Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 5 pagi. Ya. Lalu saudara yang mau membawa persembahan, baik persembahan 1, persembahan 2, juga persembahan sekolah minggu, juga mengembalikan milik Tuhan. Ya, ada barcode-nya masing-masing. Ya, barcode-nya akan diumumkan di bawah ini. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Getsemani Community Church, perpuluhan BCA 5860010 atau scan kris berikut. Kolekta 1 BCA 5859610 atau scan kris berikut. Kolekta 2 BCA 5855110 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, sesuai dengan puji-pujian ini, kiranya kasih karuniamu, kasih setiamu melingkupi, menyertai kami, jemaat Getsemani Community Church dimanapun berada. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang membawa persembahan, baik persembahan sekolah minggu, baik persembahan 1 dan persembahan 2, dan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati di dalam rumah tangga, memberkati di dalam pekerjaan, memberkati di dalam pendidikan, memberkati di dalam kehidupannya, memberkati kesehatannya. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur. Doa berkat, angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan dikasihi Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.